Halo mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, selamat datang di Virtual Educational Creative Tutorial Room IPB Internasional, sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar yang menggembirakan, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Pada hari ini, kita akan belajar tentang Academic Writing 2, di mana dalam mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana mempublikasikan dan mempresentasikan karya ilmiah yang sudah dibuat. Kita mulai. Pada Academic Writing 1, kita semua sudah mendapatkan tentang tata cara penulisan, pengutipan, cek plagiat, dan dasar-dasar menulis suatu karya ilmiah. Nah, pada Academic Writing 2 ini, kita akan berfokus pada bagaimana langkah-langkah men-share ide-ide atau pemikiran kreatif dalam bentuk presentasi dan publikasi. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa ragam publikasi ilmiah sebagai wahana untuk menuangkan sekaligus men-share pemikiran kreatif berupa tulisan ilmiah sangatlah banyak. Yang bersifat akademik, beberapa di antaranya adalah proceeding, jurnal, buku referensi, buku monograf, dan artikel ilmiah populer. Nah, bagaimana ciri khas masing-masing publikasi tersebut? Yuk kita intip satu persatu. Proceeding. Proceeding merupakan artikel ilmiah yang dipublikasikan adalah sebelumnya untuk diseminarkan atau konferensi secara akademik. Ciri-cirinya adalah artikel ditulis singkat, padat, dan jelas. Fokus pada inti pokok permasalahan yang dibahas. Lalu, topik yang dibahas bisa berupa hasil penelitian atau hasil pemikiran atau kajian pustaka. Memiliki publikasi versi online, atau yang dalam hal ini adalah Google Scholar. Keabsahannya ditandai dengan memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Berikutnya adalah jurnal. Jurnal merupakan artikel ilmiah yang umumnya mempublikasikan hasil-hasil penelitian. Yang membedakan jurnal ilmiah dengan proceeding biasanya ada pada jumlah halamannya yang lebih banyak untuk satu karya ilmiah. Ciri-ciri khas dari jurnal adalah terbit secara berkala atau 2 kali setahun. Biasanya diterbitkan oleh kampus. Merupakan rangkuman inti-inti pokok dari hasil penelitian atau kajian pustaka. Memiliki terbitan versi online, atau yang dalam hal ini adalah terindeks Google Scholar. Sebuah jurnal memiliki ISSN, atau kepanjangannya adalah International Standard Serial Number. Itu untuk versi cetak, dan EISSN untuk versi online. Berikutnya adalah buku referensi. Buku referensi merupakan publikasi ilmiah dalam bentuk buku, bukan artikel, yang pada dasarnya berasal dari hasil penelitian. Ciri-cirinya adalah berasal dari hasil penelitian, kisaran halaman antara 150 sampai lebih dari 200 halaman, memiliki ISBN atau International Standard Book Number, diterbitkan oleh penerbit yang tergabung dalam Asosiasi Ikatan Penerbit Indonesia atau disingkat IKAPI, dan terindeks Google Scholar. Buku monograf. Buku monograf merupakan buku yang merupakan pengembangan dari pemikiran dari suatu bidang ilmu. Misalnya, jika bidang ilmu Anda adalah pariwisata, lalu membuat buku monograf berjudul Dinamika Pariwisata di Era Industri 4.0. Ciri-ciri buku monograf yang baik adalah berasal dari pengembangan dasar bidang keahlian atau keilmuan penulis. Kisaran halamannya antara 150 sampai lebih dari 200 halaman. Memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Diterbitkan oleh penerbit yang tergabung dalam Asosiasi Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, dan terindeks pada Google Scholar. Ilmiah populer. Artikel ilmiah populer merupakan artikel yang berupa pemikiran atau opini penulis yang menggunakan gaya bahasa ilmiah, namun tidak kaku dan tidak selalu menggunakan bahasa baku. Umumnya, artikel ilmiah populer ada pada majalah, koran atau media massa, dan blog ilmiah. Ciri-ciri umumnya adalah tulisan berupa ide, pemikiran, atau opini, gaya penulisan santai, dan menggunakan bahasa jurnalistik, tulisan singkat, padat, dan jelas. Jumlah halaman sangat terbatas, hanya 1 kolom opini atau 1 rubrik. Penerbitan secara berkala atau memiliki edisi, bisa tiap minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Memiliki ISSN atau International Standard Serial Number khusus bagi yang berupa majalah. Tidak selalu memiliki terbitan online atau cetak.
bisa keduanya ataupun salah satu. Terdapat beberapa langkah dalam mempresentasikan karya ilmiah di forum ilmiah, seperti seminar dan konferensi. Langkah pertama adalah penyajian PowerPoint. PowerPoint diintisarikan dari karya ilmiah yang telah dibuat, dan dalam PowerPoint terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Gunakan warna yang kontras antara warna latar dengan tulisan. 2. Tulisan singkat, padat, jelas, karena hanya poin-poin saja yang ditampilkan, selebihnya improvisasi. 3. Gunakan animasi dan gambar-gambar yang menarik, serta berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Berikutnya adalah penyajian materi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, usahakan penyajian tidak monoton, boleh duduk atau berdiri, namun tetap harus ada gestur yang sesuai dengan intonasi kata-kata. Yang kedua, kontak pandang dengan audiens secara merata. Jangan kaku, apalagi hanya terpaku pada tekstual, dan membaca terus. Improvisasi akan lebih baik. Yang ketiga, waktu presentasi dibatasi idealnya 10-15 menit. Yang keempat, sampaikan inti-inti pokok materi sesuai isi PowerPoint. Improvisasi jangan sampai out of topic. Terima kasih sudah menonton Academic Writing 2. Vector IPB International, your trusted virtual educational tutorial room.